Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas kumpulan latihan soal yang berikutnya, yaitu persiapan ulangan yang pertama. Jadi simak dengan baik ya. 3 soal yang kalian pilih, yang pertama yaitu soal nomor 11. Di sini saya contohkan soal yang mirip dengan soal nomor 11 di latihan Edulastik. Jadi tidak sama persis ya. Silahkan nanti yang di Edulastik bisa buat latihan mandiri. Nah, pada soal nomor 11 ini diketahui suatu perusahaan menggunakan 2 buah mesin untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian dari bahan setengah jadi menjadi bahan yang jadi. Nah, mesin 1 itu mengikuti aturan fungsi fx, mesin 2 mengikuti aturan fungsi gx. Pertanyaannya di sini, jika bahan mentah yang tersedia adalah 10 kg, berapakah kilogram hasil produksinya? Berarti kita harus melihat bahwasanya konsep dari perusahaan tersebut yaitu masuk ke dalam mesin 1 dulu, kemudian baru diolah ke mesin yang kedua. Ada 2 cara untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut. Yang pertama, kita cari dulu fungsi komposisinya, yaitu fungsi fx yang disubstitusi ke fungsi gx. Nah, fungsi fx disubstitusi ke fungsi gx itu artinya G komposisi F, karena posisi F dulu yang akan disubstitusi ke fungsi gx. Tapi mohon maaf, video ini sepertinya ada yang error, jadi nanti silahkan dilanjutkan sendiri ya. Cara yang pertama, cari rumusnya dulu, G komposisi fx. Setelah ketemu rumus G komposisi fx nya, lalu substitusi 10 kg ke fungsi tersebut. Atau kalau ingin cara yang kedua, langsung saja 10 disubstitusi ke 2x-3 hasilnya berapa, kemudian substitusi lagi ke gx. Jadi setelah dihitung, cara yang pertama hasilnya 595, cara yang kedua pun hasilnya 595. Silahkan kalian bisa pilih cara yang menurut kalian termudah ya. Jadi cara yang pertama harus mencari rumusnya dulu, baru 10-nya disubstitusi. Cara yang kedua disubstitusi satu persatu dulu dari fx kemudian ke gx, hasilnya sama. Selanjutnya untuk soal nomor 12, di sini ada 3 soal yang ditanyakan, tetapi poin A dan poin B itu sudah dijelaskan waktu pertemuan awal. Jadi saya cukup menjelaskan poin yang C itu ya. Silahkan yang A dan B itu disimak lagi. Nah, untuk poin yang C ini ya, ditanya darah asal dari suatu fungsi komposisi GOF gitu ya. Namanya suatu fungsi komposisi, berarti darah asalnya itu ditemukan dengan cara mencari darah asal dari G diiriskan dengan daerah asal dari F. Untuk daerah asal dari fungsi G, kita lihat di situ bahwasanya fungsinya berupa fungsi kuadrat, berarti daerah asal di suatu fungsi kuadrat adalah semua himpunan X yang merupakan elemen bilangan real. Jadi semua nilai X, asalkan itu elemen bilangan real, itu merupakan daerah asal dari fungsi Gx. Kemudian kalau fungsi df-nya, daerah asal dari fungsi f, nah fx itu sendiri bentuknya akar ya. Jadi kalau bentuk akar, ingat ada syaratnya, yaitu yang di dalam akar tidak harus lebih dari sama dengan 0. Jadi ketemulah daerah asal dari fungsi f, x kurang dari sama dengan 2, sehingga daerah asal dari suatu fungsi komposisi GOF itu adalah irisan dari x elemen real dan X kurang dari sama dengan 2. Karena ini irisan, ya berarti yang memenuhi itu yang X kurang dari sama dengan 2. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 13. Ya, di situ ada 2 soal. Untuk yang A sudah dijelaskan pada pertemuan terakhir bahwasanya jika ingin menggambar grafik fungsi rasional, cari dulu asimtotnya dan titik bantu. Nah, di sini saya fokus untuk menjelaskan soal nomor B ya. Nomor 13 yang B. Di situ diketahui fungsi rasional fx dan gx, dan
asimtot datar dari fungsi fx itu berjarak 2 satuan dari asimtot datar gx. Jadi kita cari dulu nih asimtot datar dari fungsi gx-nya. Nah, ingat kalau asimtot datar itu fokus ke derajat atau pangkat dari variabel pembilang. Pangkat tertingginya di situ ternyata 1, kemudian penyebutnya juga 1, berarti seimbang ya. Kalau seimbang, berarti nilai asimtot datar atau y-nya adalah min 4 per min 1. Kita ambil koefisien dari variabel pembilang per koefisien dari variabel penyebut. Hasilnya adalah 4. Kemudian karena diketahui jaraknya 2 satuan dari 4, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, 2 satuan dari 4 yang bagian bawah, berarti bisa jadi nilai y atau asimtot datar dari fungsi fx adalah 2, sehingga bisa kita ambil 6 per min m sama dengan 2. Kita peroleh untuk m yang pertama nilainya adalah min 3. Kemudian jarak 2 satuan dari 4 ke atas itu bisa jadi 6, berarti m yang kedua bisa kita temukan nilainya adalah min 1. Tahu ya 6 per min m itu dari mana? Karena asimtot datar dari fungsi fx juga seimbang ya, jadi asimtotnya adalah 6 per min m. Kemudian yang ditanyakan ternyata bukan nilai m-nya saja, tetapi nilai asimtot tegak. Berarti asimtot tegaknya di sini juga kemungkinan ada 2 yang ditemukan. Karena bisa jadi dari m yang min 3, maka nilai asimtot tegaknya bisa kita dapatkan ambil penyebut sama dengan 0, berarti 3x plus 2 sama dengan 0, maka ketemulah nilai x-nya asimtot tegak. Yang pertama adalah min 2 per 3. Kemudian yang kedua, karena m-nya min 1, kita substitusi ke penyebut dari fungsi fx, ketemulah x plus 2 sama dengan 0, berarti jawabannya adalah min 2. Nah, seperti itu saja penjelasan dari latihan soal yang kalian tanyakan. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.